Pak Solihin ngajarnya di mana Pak? Di MI atau di MTS atau di MA? Di MA, Pak. Di MA-nya di mana Pak? Man Insan Cendekia Aceh Timur. Insan Cendekia di Aceh Timur. Oh di Aceh Timur. Aceh Timur Sikli ya, bukan? Jauh, Pak. Oh, Aceh jauh. Timur setelah 5 jam setelah Medan lah. Oh, Aceh Timur. Apa nih? Apa ibu kotanya? Idi Rayut sih. Apa? Idi Rayut. Oh, Kan dari Medan, Aceh Tamiang, kemudian ke Langsa, setelah Langsa baru Aceh Timur. oh Aceh Timur. Oke. Saya ke Takengon yang apa? Pernah riset di Takengon. Oh iya, ke Takengon lewat Aceh Timur, Pak. Jauh lagi tapi dia sekitar Lagi. 7 jam lagi. Saya berapa hari di Takengon, kemudian di Banda Acehnya. Pulangnya Iya. baru ke Medan. Kita pertengahan antara Banda Aceh dengan Medan kita pertengahan. Oh, tengah dengan Medan. Oke Pak ya. Sekarang baca Al-Quran dulu Pak. Di surat apa, Pak? Sembarang aja. Satu ayat saja, sampel saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Coba ditulis satu ayat Pak, kemudian nanti lihatkan ke saya yang Pak tulis itu. Dosanya banyak Pak, yang penting ada sampelnya. Baik. Oke, oke dah. Dah. Bapak kemarin membuat RPP ya? RPP, Pak, buat, Pak. Oh iya. Apa ciri-ciri RPP yang berbasis HOTS, Pak? Berbasis hot. Eh, hot itu kan berdasarkan apa? Taksonomi yang C4, C5, C6, maka dia akan menjadi hot itunya. Oke. Bagaimana Bapak menyusun RPP itu dari aspek indikator? Indikator kan ada dari indikator kalau RPP yang PAI sama PKN itu Bukan bisa RPP yang berbasis HOTS ya. yang berbasis hot kan bisa diambil dari diambil dari taksonomi Bloom, Nah, dan satu lagi apa taksonomi juga yang sistem hot dan lot sehingga bisa apa bisa menjadikan RPP itu sistem hot. Kalau yang C4 berarti menganalisis, kemudian kalau C5 berarti mencipta, kalau C6 berarti mengevaluasi. Maka dengan itu bisa jadi hot.
apa kata kerja operasional atau KKO yang mencerminkan bahwa KKO apa bahwa RPP itu udah hot? eh bisa yang pertama yang C4 ya. Yang C4 itu mengevaluasi misalkan mengevaluasi lahirnya Daulah Abbasiyah, mengevaluasi lahirnya Daulah Umayyah. Kalau untuk yang C4, kemudian menganalisis C4. Kemudian yang mengevaluasi itu bisa mengevaluasi lahirnya Daulah Safawi karena kan dia harus dievaluasi karena lahirnya Daulah Safawi itu berdasarkan dari eh, kelompok keagamaan sehingga menjadi gerakan politik. Nah, gitu, maka anak-anak bisa mengevaluasi. Kemudian kalau mencipta itu biasanya untuk sesuatu yang bisa jadi bentuk, bisa jadi sesuatu yang bisa dibuat gitu. Itu dicipta. Itu dari C6. Oke, bagaimana cara Pak Solihin mengembangkan materi ajar itu dari dokumen kurikulum? Mengembangkan materi ajar, Pak ya. Mengembangkan materi ajar itu dari dokumen kurikulum. Bentar, Pak ya. Iya. Boleh saya cari dulu, Pak, bentar. Bisa. Yang pertama harus ini, Pak. Dianalisis dulu SKL-nya, KIKD-nya harus dianalisis dulu, kemudian dibuatkan indikator. Kemudian dibuatkan kata kerja operasional yang mendukung SKL KIKD tadi yang kita buatnya. Kemudian dikembangkan terus sesuai dengan KD-nya. Ya, di dalam RP kemarin ada yang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif ada? Ada, Pak. Ada. Coba jelaskan ke saya keempat istilah tersebut, kemudian bagaimana Bapak mengembangkannya itu di dalam RPP. Faktual itu yang bersifat fakta, yang bersifat nyata. Misalkan kalau teori tentang dakwah di Madinah kalau di SK ya, dakwah di Madinah, maka kita menyajikan yang fakta yang terjadi, yang ada. Kalau bisa yang ada sekarang, misalkan adanya Masjid Nabawi di Madinah, maka itu menjadi fakta, konsep fakta. Kemudian kalau peta konseptual berarti dia dibuatkan grafik berupa peta konsepnya. Kalau kemudian setelah itu apa tadi, Pak? Prosedural. Kalau prosedural itu yang bersifat prosedur tata cara. Kalau di pelajaran fikih mungkin banyak, kalau di SKI mungkin ada beberapa contoh bisa kita hubungkan dengan Fathu Mekah ya. Dari Fathu Mekah itu berarti apa saja yang bisa menjadikan Fathu Mekah itu berhasil, maka prosedur-prosedurnya itu dibuat kalau di SKI. Kalau di dalam pelajaran lain yang nyata seperti fikih misalkan bagaimana tata cara wudhu, itu prosedur. Kemudian kalau metakognitif itu ibrahnya. Kalau kita ibrah dari pembelajaran itu apa sih? Misalkan kita belajar tentang Futuh Mekah, di sana ada eh, toleransi, di sana ada kebersamaan, kemudian di sana ada juga saling memaafkan. Nah itu metakognitif. Jadi ibrah yang bisa kita terapkan pada anak-anak. Oke. Dari apa keterampilan baru satu itu di antara unsur-unsurnya itu adalah critical thinking, creative thinking, kemudian communication, kemudian collaboration. Pernah dengar setelah itu? Pernah. Eh, Coba critical dari thinking, coba yang pertama. critical thinking itu berpikir secara kritis. Biasanya itu Nah, dibebankan kepada anak-anak untuk bertanya sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin agak, kalau anak SMA udah berpikir secara tinggi, dia udah berpikir keras dia. Misalkan bertanya tentang sesuatu hal-hal yang aneh. Misal tentang kita belajar tentang Futuh Mekah, dia bertanya eh, kok bisa Futuh Mekah itu berhasil, bisa kok Futuh Mekah itu sukses. Nah itu pertanyaan-pertanyaan dari anak itu termasuk critical thinking kalau menurut saya.
Kemudian tadi apa-apa? Ada creative thinking. Kalau Berpikir kreatif. berpikir kreatif, creative thinking ya. Bentar Pak, saya cari di apa. Creative thinking itu misalkan bisa juga memberikan tanggapan dari anak-anak yang lain, kemudian mengembangkan hasil diskusi juga itu termasuk kreatif, kemudian mengerjakan LKPD juga itu termasuk kreatif juga Pak, kreatif thinking. Oke, kemudian communication dan collaboration. Oh ya, communication itu memaparkan, kalau misalkan udah diskusi, dia memaparkan, maka dia komunikasi itu memaparkan kepada yang lain, kemudian menanggapi dari pertanyaan atau pernyataan dari kawan-kawannya, nah, itu juga termasuk communication. Kemudian kolaborasi ya ada diskusi tadi kan, ada diskusi dan lain sebagainya, itu juga termasuk kolaborasi. Kelompok juga. Bang, Abi lagi ujian dulu Bang. Pernah mendengar istilah konstruktivisme, teori belajar konstruktivisme? Teori belajar ya dia mementingkan lebih mementingkan pengembangan logika dia gitu Pak. Kalau konstruktivisme atau konsep belajar anak-anak itu biasanya. Konstruktivisme itu konstruk katanya itu bangunan. Ya, pembangunan. Bangunan, bukan pembangunan, bangunan. Artinya apa itu? Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Itu kalau sederhananya itu. Katanya kan konstruksi. Ya, bangunan ya Pak, bangunan. Ya, bangunan dari siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar. Kemudian bisa jelaskan ke saya TPACK tentang TPACK dalam pembelajaran dan RPP dan pembelajaran? TPACK itu Pak teknologi kayak gitu ya. Teknologika, pedagogika, kemudian singkatannya sendiri ya. Seperti di sana ada teknologinya, ada teknologika, pedagogika, konten, knowledge ya. Teknologinya ketika ya saudara kemarin membuat RPP apa atau dalam pembelajaran apa yang menjadi bahwa saudara telah menggunakan TPACK? banyak sekali sebenarnya, apalagi di MANIC karena kita sudah punya TV digital, kemudian sudah internet bisa langsung diakses di TV, kemudian kita punya ya video PPT kita udah gampang itu dibuat, kemudian video-video dari YouTube juga kita bisa tayangkan, itu termasuk TPACK juga Pak. Bapak kemarin membuat dalam RPP ada evaluasi? Ada Pak. Apa saja komponen-komponennya? Ada pengetahuan apalagi? Evaluasi pengetahuan. Ya ada 3 Pak ya. Nah, ada pengetahuan, ada yang afektif, kemudian psikomotorik. Ada lagi apa yang ketiga? Kenapa Pak? Yang ketiganya apa? Psikomotorik Pak ya. Keterampilan. Keterampilan, oke. Bagaimana cara Bapak mengevaluasi pengetahuan itu? Mengevaluasi pengetahuan bisa dengan ambil lagi ujian, bisa dengan tes tulis, kemudian bisa dengan soal-soal tanya langsung, juga bisa dengan pilihan ganda esai ya, itu untuk pengetahuannya Pak. Oke. Bapak mau menjadi guru yang profesional? Sangat Pak. Mau? Sangat mau. Sangat mau. Kenapa guru profesional itu perlu menjadi guru yang reflektif? Ya menurut saya ya harus. Jadi apa yang kita pelajari kan harus bisa direfleksikan baik oleh kita maupun oleh anak-anak. Jadi ya guru yang reflektif itu ya bisa dia mencontohkan kepada anaknya, kemudian anak
anaknya juga bisa berbuat dengan apa yang dia ajarkan. Misalkan bagaimana kita mau mengajarkan anak toleransi kalau kita sendiri nggak toleransi. Nah, itu harus reflektif lah guru. Mengapa hasil penelitian atau informasi terbaru itu perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun RPP atau melaksanakan pembelajaran? Gimana Pak pertanyaan yang awalnya? Kenapa hasil penelitian atau informasi terbaru perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP atau dalam pelaksanaan pembelajaran? Dunia sekarang kan semakin berkembang, sehingga apa yang sudah diajarkan dahulu kemungkinan itu ya sudah berubah drastis kayak gitu, sehingga harus ada penemuan-penemuan baru yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kalau kita menonton dengan metode-metode yang lama, kemudian kita tidak melihat penelitian-penelitian baru tentang dunia pendidikan, tentang cara mengajar, ya kita akan tertinggal Pak, sehingga ya itu sangat penting bagi saya. Oke, baik, terima kasih. Itu yang untuk kita pada malam hari ini. Saudara orang ketiga yang dapat menjawab hampir semua yang saya pertanyakan dari kemarin, dari semalam, dari tadi malam ya. Tapi saya menggunakan bahasa sendiri Pak, nggak menggunakan bahasa teks kayak gitu. Oke, baik saudara, saya doakan mudah-mudahan saudara sehat, mudah-mudahan sampai berakhirnya nanti dapat mengikuti dengan baik, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran, semoga Amin, juga lulus sesuai dengan harapan. Amin. Amin Pak. Oke Pak ya, terima kasih Pak Solihin. Ya sama-sama boleh Pak. pamit ya. Iya. Oke. Ya, dakwah Rasulullah pada di Madinah. Betul Pak. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Solihin. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang RPP dan aspek terkait dengan RPP ya. Baik. Dakwah Rasulullah pada Mekah ini, Madinah ini ya, ini materi pokok atau submateri? Materi pokok Pak. Pokok. Karena materi pokok ini bisa 2 jam pelajaran. Selesai untuk jam pelajaran. Karena instruksinya dari LP3 P3K ya, untuk dibuat satu pertemuan 2 jam pelajaran aja, jadi kami buatkan satu pertemuan itu Pak. Satu pertemuan ya. Apa saja sub-subnya dakwah Nabi periode Madinah ini? Dakwah Nabi periode Madinah. Oh, yang dakwah periode Madinah Pak ya? Kalau saya sih sebenarnya ngambilnya yang itu kan Fathu Mekah Pak. Kalau dakwah Nabi periode Madinah itu di dalamnya ya, banyak juga, mulai dari hijrah ke Madinah, kemudian terjadinya perang-perang, kemudian substansi dan strategi periode Madinah itu Pak, ada di dakwah Rasulullah di periode Madinah. Itu bisa 2 jam pelajaran. Harusnya lebih Pak. Kalau diaturkan seharusnya bisa lebih, karena ini karena mengacu ke LP3 ya saya Gitu ya. satu aja. Oke, saya lihat dari keringkasan materinya ya di RPP. Langkah-langkah yang dilakukan Nabi di Madinah, ya kan itu aja. Strategi. Iya Pak. Kenapa enggak strategi dakwah Madinah saja kan? Jadi sub materinya. Kan terlalu umum ini kan? Iya, karena ikut sama indikator Pak. Karena kalau nggak ikut indikator, dia kan hasil dari indikatornya boleh di scroll ke bawah Pak sedikit. Ya, indikatornya. Indikatornya kan tentang prosesnya ya. Ya, prosesnya. Proses dakwah periode Madinah. Sedangkan kalau dilihat kan bisa di sana bisa substansi, bisa strategi kayak gitu. Karena yang diambil prosesnya, maka yang itu kan proses dakwahnya. Sedangkan untuk mencakup materi yang lebih umum, dakwah periode Madinah dibuat Pak. Karena materi kan kita yang buat Pak. Maksudnya kita mengacu ke indikator yang telah mengacu kepada KD yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kita buat materi di sana, maka materinya dakwah periode Madinah. Kalau kita lebih spesifik lagi,
bisa proses dakwah periode Madinah atau substansi dan strategi periode Madinah. Iya, substansi dan periode dakwah Madinah kan sudah mencakup itu kan. Nah, ya betul. Lebih fokus kan itu, Iya. ya kan. Jadi nggak bisa sebenarnya untuk satu Iya, iya betul Pak. Kalau itu nggak bisa. materi pokok substansi dan periode dakwah Madinah. Ya, itu Pak ya. Betul betul Pak. Nanti difokuskan lagi ya materi pokok. Berarti ada materi pokok, ada Proses dakwah periode Madinah berarti Pak ya. Ya, sub materi. Strategi dakwah periode Madinah kan. 1 JPL. Nggak bisa juga kan? Iya betul Pak. Nah, itu karena memang mengacu kalau di materi yang umum yang KD dari pemerintahnya memang dibagi dalam beberapa sub kan. Tapi karena berarti kebutuhan LPTK itu beda dengan iya. kebutuhan KD dari pemerintah itu kan. Iya. Itu Bapak pertimbangkan lagi ya. Siap. Dia kan ada aspek praktis dan ada aspek secara konsep kita buat RPP ya kan, tapi secara praktis kan bisa saja digabung-gabung. Iya. Sebentar Pak. Bu Nur? Ya Pak. Oke, bisa lihat lagi ya. Siapa? Fokus ke teori belajar ya. Kerangka umum dari RPP yang Pak Solihin buat ini kira-kira mengarah ke teori belajar yang mana? Yang dari M4 itu. Masuk ke scientific behavioristik juga Pak. Sebenarnya Behavioristik. kalau dilihat dari itunya rata-rata masuk semua kan, tergantung kita. Iya. Tergantung kita penggunaannya. Lebih fokusnya ke mana? Kalau yang di sini scientific Pak ya. Scientific. Ada teori belajar saintifik. Ya, pendekatannya Pak, pendekatan saintifik. Teori belajar behavioristik Pak. Behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik? Ada perubahan tingkah laku dari setelah belajar itu, anak berubah tingkah lakunya, ada hasilnya kayak gitu, ada perubahan dari sifat-sifat. Dari indikator dan tujuan ada ya? Ya, di indikator tujuan. Ada ya? Ada. Meneladani ya, membiasakan. Ya. Oke. Di materi ada penekanan kepada sikap itu? Ada Pak. Mananya? Di materi kan yang terakhir Pak, di metakognitif kan dia termasuk ada dakwah, ada hikmah-hikmahnya, apa hikmah dari periode Madinah. Oke. Pertanyaan selanjutnya saya agak missing dengan TPACK ini. Kenapa? Di pendalaman modul kan ada TPACK ya? Iya. Ada ya? Ada. Itu pendekatan model atau metode TPACK itu? TPACK itu kan kayak model atau apa ya, sejenis kayak bahan-bahan ya? kayak gitu Pak, bahan-bahan untuk mendukung pembelajaran kayak gitu sebenarnya, ada isinya itu. Karena kan TPACK itu ada alat di sana kayak TV digital, kemudian ada internet di sana, bahan, kemudian ada PowerPoint di sana. Sebenarnya itu penunjang. Iya, saya tidak tahu juga kan. Dia pendekatan yang mempunyai tahap-tahap atau sekedar alat itu. Kalau dia punya pendekatan yang punya langkah-langkah juga kan, kayak saintifik yang umumnya dibuat oleh bapak-bapak ibu yang ini. Oh, enggak termasuk, karena kan kalau dimasukkan ke saintifik, TPACK itu ada di dalam saintifik juga Pak, karena ya lebih tepatnya sih sebenarnya kalau TPACK itu lebih ke bahan-bahan dan alat-alat sebenarnya untuk melengkapi dari saintifik itu, karena di saintifik bisa aja kan dimasukkan TPACK di dalam. Oke. Di saintifik bisa kita masukkan TPACK kan? Iya, benar. Ya, ada inquiry juga sebenarnya, pendekatan inquiry ya. Iya, ada inquiry juga ada. Sebenarnya di dalam satu RPP itu
Bisa semua model pembelajaran bisa masuk, tetapi saya pikir apa yang lebih dominan lagi ujian nanti. Apa yang lebih dominan di dalamnya ya kita masukkan itu. Ya apa ketika ditanya ya apa yang dominan. Kalau yang sampingan-sampingannya ada sih sebenarnya di dalamnya. Pendekatannya banyak. Jadi pendekatan saintifik itu apa? Eh, Pendekatan saintifik itu lebih ke apa? Ada pengamatan di sana, ada eksperimen di sana, kemudian ada menanya, mengolah informasi data, gitu. Banyak sih, banyak proses dari saintifik itu, Pak. Apa langkah-langkah penerapan saintifik dalam RPP ini? Di mana biasanya dimunculkan? Penerapan dalam saintifik ya. Model ini Pak, ada literasi, kemudian critical thinking di sana kan, ada Oke. kolaborasi juga di sana. Itu bisa tersusun, kemudian komunikasi, kreatif kan bisa Ya. dibentuk di sana, diskusi juga. Selanjutnya critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking itu berpikir secara kritis. Anak dia sudah bisa, apalagi anak MA ya, dia sudah bisa menjangkau lebih luas dari apa materi yang ada di dalam materi itu. Jadi kalau anak-anak MA itu lebih kritis, apalagi tentang pertanyaan-pertanyaan, kemudian argumen-argumen, bahkan melebihi apa yang kita sajikan kayak gitu. Nah, itu Pak. Ya. Ya, sebaiknya Pak Solihin munculkan isinya melalui motivasi guru peserta didik mengajukan pertanyaan kritis tentang materi, kalau dapat dicontohkan gitu. Contohnya. Dicontohkan ya. Kira-kira kalau materi ini apa ya? Pertanyaan dari pengalaman Bapak Solihin, apa pertanyaan kritis dari siswa yang sifatnya critical thinking, terutama materi strategi dakwah Prodi Madinah ini? Anak-anak, kalau anak-anak MA apalagi Man IC itu kan kalau berbicara dakwah Prodi Madinah, dia bukan hanya apa sih caranya kayak gitu. Dia bertanya tentang yang luar biasa. Apa sih bisa kiat-kiat sukses kayak gitu? Apa sih yang menyebabkan dakwah Madinah itu lebih sukses daripada periode Mekah? Nah, biasanya seperti itu, Pak. Kalau periode Madinah kan Mekah kan sedikit dia pengikutnya, sedangkan periode Madinah kok tiba-tiba bisa banyak. Nah, itu jadi satu pertanyaan menurut saya critical thinking. Critical thinking ya. Oke. Soal hot udah ya? Soal hot ada, Pak. Udah ya. Oke. Soal hot. Bela diri. Oke. Mana ya hot ya? 1, 2, 3 Pak Solihin? Itu rata-rata hot semua, Pak. Semua. Coba yang 5 ini. Ini C berapa ini? Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin. Suku asli Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah sebut. Di sana ada menganalisis juga, kemudian mengaktualisasikan, kemudian bukannya ini C apa menyebutkan saja ini. Dia ada langkah-langkahnya, Pak. Ada langkah-langkahnya di samping dia soalnya dikembangkan terlebih dahulu. Kan biasanya kalau soal yang level bawah itu langsung aja ke pertanyaan. Sedangkan ini kan diungkapkan dulu sehingga memotivasi anak untuk membaca, kemudian mengingat, setelah itu bisa menganalisis, baru kalau ujung-ujungnya ya pasti pertanyaan. Kalau pertanyaan itu biasanya lebih simpel sih sebenarnya, cuman di kerangkanya itu lebih memotivasi dia untuk berpikir lebih tingkat tinggi gitu Pak. Baik. Jadi ini menganalisa ya. Menganalisis ada di dalamnya, Pak. Terakhir di aspek penilaian. Kalau penilaian afektif itu apa yang Bapak nilai? Afektif itu Pak bisa observasi, kemudian observasi kan bisa banyak juga Pak ya. Nah, bisa tanya langsung, bisa tanya dari kawan-kawan. Itu caranya itu kan. Kalau aspek yang dinilai apa dari afektif? Sikap Pak, sikap. Laku atau sikap. Okay. Kalau apa aspek pengetahuan kognitif apa yang dinilai? Pengetahuan kan bisa dinilai dengan cara pertanyaan, pilihan ganda dan sebagainya. Ilmu pengetahuan tentang itulah, tentang apa yang kita ajarkan tadi.
materi pengetahuan tentang yang Iya, diajarkan. tentang Kalau keterampilan, apa yang dinilai? Terutama materi SKI ya secara umum. Iya. Sebenarnya agak sedikit, kami di SKI memang ada kendala di itu Pak, di keterampilan itu apa sih? Tapi memang kalau di Manice sendiri sudah banyak ya kalau di keterampilan itu. Kita Apalagi bisa itu kan. kita bisa memadukan di dalamnya karena kita kan sudah punya apa namanya museum mini museum, kemudian kita punya anak-anak disuruh tampilkan gambar-gambar ini pada Madinah loh kayak gitu, ini ditempelkan. Nah, seperti itu Pak biasanya kalau di kita ya. Tapi kalau Ya. hanya sekedar untuk keterampilan di kelas untuk mencakup materi itu saya sebenarnya sangat terbatas, paling disuruh buat PPT atau kayak gitulah kalau keterampilan. Membuat PPT itu keterampilan ya. Di SKI memang sebenarnya itu nggak bisa dimasukkan ke keterampilan, tapi memang karena indikatornya nggak ada kayak gitu untuk apa menilai keterampilannya itu, sehingga ya itulah mereka disuruh buat PPT akhirnya kayak gitu. Padahal ada juga yang lain. Ya itu yang kita perlu kembangkan kan. Jadi materi pembelajaran agama itu tidak hanya mengajarkan sikap dan kognitif saja, tapi ada skill yang dikembangkan, apalagi di MAD IC kan dengan fasilitas dan alat-alatnya, sarana prasarana yang lengkap kan. Iya. Jadi apa menurut Pak Solihin apa kira-kira dari aspek keterampilan? Yang keterampilan, kalau kita sudah Ya. mengembangkan sebenarnya banyak sih Pak. Kalau kita udah mengembangkan banyak, termasuk kita udah punya produk film kayak gitu kan, produk film. Apa film ya, kayak Anak-anak film kan animasi. membuat apa seni ini Pak, seni penampilan, seni R ya. peran yang bisa memerankan bagaimana kejadian-kejadian itu, sehingga banyak orang yang udah menonton kayak gitu. Banyak skillnya ya. Banyak. Kalau Bapak Ibu yang konvensional di MAD biasa itu kan kayak mempresentasikan, gitu Iya. kan? Kayak ceramah kayak Iya. gitu. Ini sudah ada film, sudah apa teater, apalagi Iya. Itu yang ada tadi yang intent konvensional juga, yang biasa-biasa aja di kelas ini. ya biasa ya. Ada Pak Khairul tadi satu apa tadi game gitu kan? Iya, iya. Game Agak itu kalau dihubungkan dengan SKI-nya agak sedikit sulit kalau untuk game yang berhubungan langsung. Tapi kalau untuk yang soal-soal, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbuat game yang bisa itu Pak. ya materi SKY kan juga bisa kan. Materi dakwah Nabi kan kita bisa bikin film juga kan. Iya bisa. Nah, tentang teater juga kan. Iya, Ya kan itu. Jadi bisa sebenarnya ya. bisa. Jadi itu yang diharapkan. Jadi materi agama ini punya skill yang ke depan yang diharapkan kan. Tidak Siap. hanya membicarakan pengetahuan. Siap. Jadi dengan skill itu terasah bakat siswa kan. Terasah bakat siswa dan untuk kepentingannya ke depan. Siap. Begitu Pak Solihin. Siap Pak. Ya.